Oke, baik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang kuis untuk pertemuan ke-10, khususnya untuk kelas di 438 dan 445 ya, kelas yang gue ajar di PKN Stan. Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat dividen diterima oleh Koperasi Sukamaju yang memiliki kepemilikan saham 10% pada PT Diamond, maksudnya ya, pada PT Diamond. Dividen ini berasal dari laba ditahan. Maka penghasilan dividen ini merupakan di sini kan koperasi, guys. Ya, ketika koperasi memiliki saham ya di sebuah PT gitu ya, maka dividennya berasal dari laba ditahan, maka penghasilan dividen ini dia non objek pajak. Ya, kenapa? Karena untuk untuk koperasi dia tidak ada batasan 25% baru dia non objek pajak. Jadi 10% pun dia menjadi non objek pajak. Berarti B jawabannya. Premi asuransi jiwa yang diterima oleh perusahaan asuransi termasuk objek PPh non final ya, guys. Koreksi fiskal yang harus dilakukan. Nah, ini PT Budi Suka bergerak di bidang penjualan properti rumah tinggal yang memiliki penghasilan seperti berikut. Nah, karena ini penjualan properti, guys, berarti dia kan berarti jualannya, kalau penjualannya kan berarti kan dia penjualan atas tanah dan bangunan, berarti final penjualannya ini. Ya, berarti koreksi fiskal yang harus dilakukan wajib pajak adalah, nah berarti penjualan ini itu harus kita koreksi dulu. Koreksi negatif. Ya, kenapa negatif? Ya tadi ya, karena menurut pajak ini bukan penghasilan yang dihitung di PPh di akhir tahun, karena dia adalah penghasilan bersifat final. Deposito juga final, dia negatif. Nah, bunga pinjaman, nah kalau bunga pinjaman udah baru non final ya, karena dia bunga pinjaman. Ya, berarti jawabannya adalah koreksi fiskal negatif 8.500. PT Ria Indah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian. Ia memutuskan untuk menggunakan PP23. Nah, karena dia menggunakan PP23, berarti seluruh penjualannya ini itu juga final ya, guys. Untuk menghitung PPh kegiatan usaha, PT Ria Indah pada tahun 2019 memiliki penghasilan sebagai berikut. Nah, final, laba penjualan mobil kantor, nah ini non final ya. Kemudian laba penjualan tanah, ini final juga. Berarti koreksinya adalah koreksi negatif 3 miliar 60 juta. Oke, kemudian jika perusahaan melakukan pencadangan atas retur penjualan ya pada tahun 2019 senilai 50 juta, namun retur penjualan dan transaksi tahun 2019 adalah 30 juta. Nah, ini kan berarti kan yang 50 juta ini harus kita koreksi positif ya. Yang ini negatif. Ya, berarti overall jadinya positif ya. Positif 20 juta gitu ya. Ya, positif 20 juta. Selanjutnya, jika perusahaan mencatat penghasilan dengan metode neto setelah dipotong PPh, maka apabila dalam laporan keuangan perusahaan terdapat penghasilan berupa jasa senilai 8330 yang asumsinya semua jasa dipotong pasal 23, maka koreksi fiskal yang dilakukan adalah, ini kan 8330 ini harusnya dia neto ya, padahal menurut pajak harusnya prinsipnya adalah prinsip bruto ya, harus prinsip bruto. Berarti pasal 23 itu kan kalau jasa 2% ya, berarti ini adalah angka 98% ya, atau 100 dikurangi 2. Nah, berarti cara nyari gimana? 100 per 98 ya, dikali 8330. Hasilnya adalah 8 miliar 500 juta. Ya kan? 8 miliar 500 juta. Berarti berapa ininya pajaknya, PPh 23 nya? Ya, ini dikurangin nih 170 juta. Ya.
Nah, ini kan yang nggak bisa dibebankan kan, yang tidak menjadi penghasilan. Pemotongannya ini ya, berarti ini yang harus kita tambahkan dari penghasilan yang dia akui sebesar 8330. Berarti dia adalah koreksi positif ya, 170 juta. Kemudian PT XYZ memiliki saham dengan nilai par 1 juta per lembar. Harga pasar saham saat ini adalah 5 juta per lembar. Jika PT XYZ menerbitkan 1000 lembar saham dengan harga pasar, maka penghasilan fiskal yang harus dilaporkan adalah, nah ini kan penerbitan saham ya, jurnalnya kan berarti cash 1 miliar gitu ya, 5 miliar. Kemudian ada common share ya kan, 1 miliar. Dan ada premium, share premium 4 miliar kan gini. Nah, apakah premium ini adalah penghasilan? Jawabannya tidak ya. Secara pajak tidak penghasil, tidak menjadi objek pajak, dan secara akuntansi juga bukan penghasilan. Berarti jawabannya apa? Maka penghasilan fiskal yang harus dilaporkan adalah salah semua ya, 0 harusnya. Oke, 8. Yayasan Abdi Mekar memiliki saham di PT Juara 1 sebanyak 40% saham dari saham yang diterbitkan. Pada tahun 2019, PT Juara 1 membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham senilai 1 miliar. Dividen tersebut berasal dari laba ditahan. Maka penghasilan fiskal yang perlu dilaporkan oleh Yayasan Abdi Mekar adalah ya ini kan Yayasan Abdi Mekar ya, berarti kan 40%, berarti kan dia dapatnya adalah 400 juta gitu ya. Maka penghasilan fiskal yang perlu dilaporkan oleh Yayasan Abdi Mekar adalah, nah di sini kan penghasilan fiskal ya. Nah di sini yayasan memiliki PT, yayasan memiliki saham di PT. Nah berarti penghasilan fiskal yang perlu dilaporkan oleh Yayasan Abdi Mekar adalah nah di sini juga 40% nih masalahnya kan, 40%. Berarti karena 40%, karena yayasan ya, berarti dia adalah objek pajak guys ya, karena yang dia itu menjadi non objek pajak harus PT, BUMN, BUMD, koperasi. Berarti ini adalah jawabannya 400 juta guys yang menjadi objek pajak. Oke, kemudian 9, PTA memiliki investasi saham di PTX sebanyak 25%. Secara akuntansi, PTA mencatat investasi ini dengan metode ekuitas. Jika pada tahun 2019 PTX memberikan dividen untuk seluruh pemegang sahamnya senilai 1 miliar, maka koreksi fiskal yang harus dilakukan adalah, nah ini kan 1 miliar guys, ini 22% ya, berarti 220 juta. Kalau secara akuntansi jurnalnya gimana? Debitnya adalah dividen receivable gitu kan, kreditnya adalah nah ini karena 22% ya, berarti kan dia masih masuk ke dia pakai metode ekuitas ya. Jadi kan ada metode ekuitas, berarti debitnya adalah investment in share kan gitu, senilai 1 miliar kali 22% kan, berarti 200 juta 220 juta sorry. Nah kemudian secara pajak gimana? Nah secara pajak karena ini masih di bawah 25% ya kan, maka ini menjadi penghasilan guys, 20 juta ya. Nah tapi masalahnya secara akuntansi dia tidak melaporkan penghasilan ya, karena dia mencatatnya di sini adalah penambahan dari pengurangan dari nilai investasi gitu kan. Nah tapi secara pajak dia harus menjadi penghasilan karena dia masih kurang dari 25%. Nah berarti karena di akuntansi dia tidak melaporkan penghasilan 220 juta, di pajak dia harus melaporkan, maka ini adalah koreksi fiskal positif 220 juta. Dan terakhir, PTB memiliki investasi saham di PTD sebanyak 30% dari seluruh saham PTD beredar.
Jika PTD mendapatkan laba pada tahun 2019 sebesar 1 miliar dan PTB mencatat investasi dengan metode ekuitas, maka koreksi fiskal yang harus dilakukan adalah, kalau ekuitas, metode ekuitas kan berarti ketika si anak perusahaan atau si entitas yang kita miliki itu melaporkan penghasilan, berarti kan kita harus jurnal tuh guys. Jurnalnya adalah debitnya itu investment ya, investment in share gitu kan. Kreditnya adalah share. Kreditnya adalah laba ya, income from associate company misalnya. Nah, berarti di sini 1 miliar dikali 30 juta, berarti 300 juta kan. Nah, pertanyaannya apakah penghasilan ini secara pajak diakui? Jawabannya adalah tidak. Nah, berarti ini kan kalau secara akuntansi dia masuk ke laporan laba rugi nih. Ya, ini sebagai income ya. Nah, secara pajak dia tidak masuk ke dalam penghasilan. Pengertian penghasilan berarti di sini harus kita koreksi fiskal. Koreksi fiskalnya apa? Berarti yang di sini tadinya dia yang laporin penghasilan menjadi harusnya tidak melaporkan penghasilan gitu kan. Berarti dia adalah koreksi negatif 300 juta. Oke. Guys, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye bye.